Kali ini kita pengen bahas presiden kita Pak Prabowo Subianto yang kemarin pas May Day Hari Buruh menjanjikan hal yang sangat mulia kepada kawan-kawan kita driver-driver ojol. Pak Prabowo bilang Danantara akan investasi ke aplikasi ojol untuk bisa intervensi nurunin potongan aplikator ke para driver ojol. Kalau sekarang kan potongan aplikator ke ojol itu di atas 10%. Nah, Prabowo ini pengen bikin sampai 1 digit di bawah 10%. Dan jujur menurut gue ini mulia banget, luar biasa banget. Kita harus apresiasi kalau emang bagus. Ya kalian yang oposisi jangan kelojotan dulu karena gue pengen belain Prabowo, santai dulu, sabar. Pihak perwakilan ojol kan kemarin bilang bahwa ojol ini merupakan tulang punggung transportasi modern di Indonesia. Jadi wajar kalau misalnya pemerintah turun gunung cawe-cawe demi kebaikan mitra-mitra ojol ini. Yes, gue setuju dengan omongannya perwakilan ojol. Dia benar bahwa dia bilang ojol merupakan tulang punggung transportasi modern di Indonesia. Dan di situ konyolnya Indonesia. Kita bahas di video ini. Saat tulang punggung transportasi negaramu itu ditopang oleh ojol, berarti kamu itu negara gagal dalam urusan transportasi ya, bukan semua urusan, bukan. Ini kita ngomongin konteksnya transportasi. Dan gini disclaimer dulu, ini gue bikin video bukan untuk menghina ojol, tidak, jangan salah paham. Ini gue ngomongin negara, bukan salah ojol, bukan. Jangan salah paham. Kita jangan ngomongin kota selain Jakarta lah. Kalau kita ngomongin contohnya Surabaya agak kejauhan. Surabaya kan transumnya belum proper. Kita ngomongin yang paling proper dulu aja. Kita ambil contoh Jakarta nih. Dan kita ambil contoh spesifik ke Jaksel sama Jakpus yang paling proper dibandingkan Jakarta lainnya. Di Jaksel sama Jakpus yang transumnya itu paling proper se-Indonesia aja, ojol itu masih vital di sana. Saat orang masih naik ojol karena terpaksa, berarti sistem transportasinya belum bisa cover semuanya. Kalau di Jakarta, yang belum bisa di cover itu adalah first mile last mile-nya. Ya di Jakarta ada microtrans, tujuannya emang buat ngover first mile last mile-nya, tapi belum proper lah buat semua orang. Contoh buat gue masih belum mau naik microtrans. Ya kalau kita ngomongin microtrans tentu itu bagus. Dibandingkan angkot-angkot di kota lain, microtrans is the best. Tapi kan kemarin masih ada tuh di Cilincing baru masih anget. Microtrans ke Guling masih belum proper. Kalau TJ ya oke lah plus minus. Kalau MRT bisa gue bilang udah world class. Jadi kalau di Jakarta untuk urusan transportasi koridor utamanya itu udah mantep banget. Yang belum itu first mile last mile-nya. Nah kalau di kota lain itu lebih ngeri. Di kota lain ojol itu ngurusinnya bukan first mile last mile doang, tapi end to end. Nah ojol ini hadir karena dia ngisi gap. Ojol ini merupakan solusi informal dari kegagalan sistem transportasi. Dan saat Danantara masuk investasi ke perusahaan ojol, itu nggak ngebenerin akar masalahnya, Bung. Akar masalahnya bukan soal potongan driver semata. Jadi kalau lu masuk ke perusahaan ojol, buangin duit triliunan, ya itu nggak nyentuh akar masalah. Akar masalahnya sekarang ada dua. Yang pertama, ojol menjadi tulang punggung transportasi modern. Itu yang pertama masalahnya. Itu masalah besar. Lagi-lagi bukan ojolnya, tapi negaranya. Kedua nih, banyak orang yang menjadi ojol karena terpaksa, bukan karena dia pengen fleksibel doang. Ojol ini kan merupakan pekerjaan informal. Ini gig ekonomi. Yang ideal orang itu kalau menjadi ojol karena pengen, bukan terpaksa. Itu masalah kedua. Ya gua nggak bilang bahwa semua ojol itu masuk karena terpaksa, enggak. Banyak juga yang pengen masuk ojol karena pengen fleksibel. Tapi kan faktanya memang masih banyak yang terpaksa menjadi ojol. Nah masalahnya di dua itu. Kenapa Danantara harus maksain diri, buang-buang duit masuk ke perusahaan yang ROI-nya itu belum jelas? Ya kalau mau invest ke arah sana ya pakai duit sendiri aja, jangan pakai duit negara, Bung. Ya bang, tapi kan Danantara ini investnya bukan sekedar nyari untung. Ini kan merupakan investasi yang mencari maslahat publik. Nah ya di situ justru kurang pinternya. Kalau emang tujuannya buat maslahat publik, yang lu pakai itu duit harus bisa ngecover masalah nomor pertama tadi. Masalah ojol ini menjadi tulang punggung transportasi modern. Itu masalahnya. Duitnya mesti diarahin ke arah sana. Itu lebih baik untuk maslahat publik dibandingkan intervensi kebijakan potongan aplikator ke mitra-mitra ojol. Kita kan kalau ngomongin Danantara pengen invest ke aplikasi ojol, itu nggak mungkin ngomongin duit 100 miliar loh. Pasti triliunan. Itu duit bisa dipakai buat benerin transportasi di banyak kota di Indonesia. Gini, gue gak sepinter idola kita Bang Benix kalau ngomongin saham. Tapi gue coba sebisanya lah. Kalau salah ya lu benerin di kolom komen. Saham Gotoh itu kan yang free float diperjualbelikan di bursa, itu kurang lebih 75% dari total saham perusahaan. Nah jumlah saham yang beredar di publik itu sebanyak 1,2 triliun lembar. Dan per lembar itu harganya sekarang gocap. Jadi total nilai yang ada di bursa itu 53 triliun lah kurang lebihnya. Nah berarti total valuasi saham keseluruhan itu di angka kisaran kurang lebih 60-70 T nih perusahaan.
Nah menurut info sekarang pun Danantara udah punya saham di aplikasi ojol. Tapi sahamnya itu sangat minoritas, masih di bawah 1%. Nah kalau misalnya dia ingin bikin intervensi kebijakan perusahaan, kan nggak mungkin nambahnya cuma sedikit. Ya kita kan kalau pengen punya marwah buat ngatur-ngatur buat cawe-cawe ya minimal punya 10-20% lah. Meskipun belum majority, tapi kalau udah 20% udah punya marwah. Nah berarti kalau pengen nambahin saham sampai jadi belasan persen ke 20%, itu Danantara mesti gelontorin duit paling enggak 10-15 triliun. Dan kalau kita ngomongin duit 15 triliun, itu kalau mau diinvest ke BRT di kota-kota besar Indonesia, cukup loh duitnya. BRT itu sangat jauh lebih murah dibandingkan bikin MRT. Ini kita ngomong BRT ya, ini bukan sekedar bis yang jalanannya itu nggak eksklusif, ini kita ngomong BRT. Kalau MRT itu mahal. MRT contoh di Lebak Bulus ke Bundaran HI, itu per kilometernya 1 triliun. Itu udah cost total lah, udah beli keretanya, udah bikin halte segala macam, 1 triliun per kilometer. Nah kalau BRT ini asal di jalur bawah itu kurang lebih angkanya kita ambil tengah-tengah di 30 miliar per kilometer. Jauh lebih murah. Ya kita nggak usah ngambil harga 30 miliar per kilometer lah. Kita naikin ke 50 miliar per kilometer. Kita anggap ada beberapa yang bagian jalan layang. Kita anggap juga ada beberapa yang di markup, udah biar enak lah, biar fair. Kita ambil angka tengah 50 miliar per kilometer. Nah 15 triliun rupiah berarti bisa membangun kurang lebihnya 300 kilometer BRT. Jalur BRT baru di seluruh Indonesia dapat 300 km. Ini kita bagi ke seluruh kota. Nggak usah bikin semasif Jakarta dulu, nggak usah. Kita bikin tiap kotanya itu di koridor utama aja. Karena kan buat invest utama ya harus pelan-pelan. Kita bagi ini biar merata. Surabaya misalnya kasih tuh 50-60 km. Bandung kita kasih lah, kotanya lebih kecil, kita kasih 30 km misalnya. Palembang udah ada LRT, kita kasih 30 km. Medan kasih 40 km. Tangsel kota kecil kesian nggak ada apa-apa, Transum sama sekali nggak ada, kita kasih 40 km. Kasih tuh Depok, Bekasi, Tangkot masing-masing 40 km misal. Kalau Semarang udah cukup cakep, ada Trans Semarang ya kita kasih tambahan 30 km lah. Nah semua itu kalau digabung kurang lebih 10 kota besar nih, yaitu kurang lebih 300-400 km lah. Dapat tuh buat 10 kota besar, buat koridor utamanya. Itu cukup membantu. Ya kalau pengen bikin 400 km duitnya nggak cukup 15 T. Kita tambahin jadi 20 T lah bisa. 20 T itu kan sebenarnya nggak gede-gede amat. Kurang lebih cuma 20 hari MBG. Masih bisa lah. Apalagi syukur-syukur kalau pembangunannya itu nggak dikorupsi. Wah mantep, kalau nggak dikorupsi 20 T tuh bisa dapat 500 km. Tambahin kota-kota lain. Makassar kasih juga tuh 40 km. Mantep, cakep. Bang, tapi nggak ekuivalen kalau lu bandingin dengan MBG. Nggak adil bang. MBG itu kan merupakan program yang penerima manfaatnya sampai 100 juta orang. Kalau dibandingin sama Transum ya maslahatnya nggak sebanding dong. Jangan salah. Di Jakarta aja nih, kita ngomongin Transjakarta dulu aja ya. Bis doang nih, itu yang pakai jutaan orang. Belum ditambah MRT sama angkot tuh, belum ditambah. Kalau mau digabungin se-Indonesia, yang make juga puluhan juta orang sama. Bahkan mungkin lebih dari MBG. Jangan dikira MBG yang paling gede. Transum juga dipakai sama semua orang. Transum itu kan yang make puluhan juta orang kalau digabungin se-Indonesia. Belum juga buka lapangan pekerjaan ya sama kayak MBG juga. Jadi bisa dibilang ya MBG ekuivalen dengan Transum kalau kita ngomongin pemakainya nih. Gue mah nggak against sama MBG. Gue bukan haters Prabowo, gue biasa aja. Gue ini mantan Prabowo lovers, sekarang bukan haters, biasa-biasa aja sekarang. Ini kita lagi ngomongin konteksnya Transum aja, bukan kita against MBG, enggak. Itu kan tadi gue ngomongin dana MBG biar ada kebayang aja gitu loh. Maksud gua daripada invest di aplikasi ojol misalnya 15 T, mendingan tuh duit dipakai buat bikin BRT di kota-kota besar, 10 kota besar. Kalau bisa tambahin 5 T lagi biar lebih mantep. Kan bisa. Karena 5 T itu uang kecil. Dan kalau kita ngomongin penerima manfaat pemakai Transum nih, itu sekarang kelihatan dikit karena Transumnya belum ada aja. Di kota lo misalnya belum ada Transum. Ya wajar orang pada nggak make, tapi kalau ada orang pasti make, pasti. Itu konsep induced demand, saat ada orang pasti pakai. Saat ada jalur sepeda yang memang sudah terkoneksi, yang udah aman, orang pasti pakai sepeda. Kalau jalur sepedanya belum aman ya belum dipakai. Begitupun trotoar. Kalau trotoarnya belum ada ya nggak ada jalan kaki. Kalau trotoarnya udah ada, udah aman, udah terintegrasi, pasti ada yang pakai. Udah pasti begitu faktanya. Jadi begitu dibikin di 10 kota besar, itu pengguna Transumnya bakal membludak karena ada. Ya sekarang kan orang masih pada naik ojol buat end to end ke kantor misalnya nih. Itu kan karena terpaksa. Lagi-lagi disclaimer, gue tidak bermaksud merendahkan pihak ojol, tidak. Gue sangat grateful dengan ojol-ojol karena mereka itu membantu kehidupan gue banget. Tapi menurut gue ojol itu lebih pasnya buat
delivery nih buat makanan, buat barang, lebih pas tuh. Ya gue bukan bilang bahwa ride hailing buat orang itu nggak penting ya, enggak, penting juga. Tapi kalau di negara maju ride hailingnya itu pakai mobil lebih aman juga. Ya orang itu kan ada dalam konteks dia pengen lebih cepet, pengen bawa barang naik Transum nggak bisa. Ya ride hailing solusinya. Dan lagi nih ya, tidak semua orang itu demen punya mobil loh. Mereka itu banyak yang punya mobil karena terpaksa, karena nggak ada Transumnya. Banyak. Contoh gue nih punya mobil, ada faktor terpaksanya juga. Gue nggak pengen sok miskin di sini ya. Gue orang privilege meskipun nggak kaya-kaya amat. Tapi contoh gue punya mobil pertama itu Ioniq 5. Itu gue pakai buat bini, antar anak sekolah. Nah gue punya mobil kedua itu kereta. Mobil murah sih, tapi pajaknya mahal loh. Kenapa? Karena mobil kedua progresif. Itu mobil kena setiap tahunnya 8 juta, mahal banget. Untuk hitungan mobil murah ya mahal. Dan sebenarnya itu mobil gue pakai cuman buat cover first mile last mile gue doang aja. Cuman gue pakai buat ke stasiun. Dah lah, rugi. Itu odometer mobilnya 2 tahun cuman 5.000. Gue beli kenapa? Karena terpaksa aja loh. Karena kebetulan di rumah gue first mile last mile-nya masih pakai microtrans, kurang enak. Dan itu konteksnya lagi-lagi gue privilege. Gue orang yang bisa tinggal di sekitaran stasiun MRT. Gue tinggal di Lebak Bulus dan gue juga punya kesempatan untuk sewa ruko di Panglima Polim buat kantor. Jadi memang peredaran gue itu, gue memilih bisa beredar di jalur MRT. Sekarang coba bayangin kalau orang yang tinggalnya di Parung, kerja di Kemang, naik apa dia kalau bukan naik motor, naik mobil? Naik kereta mesti ke Parung Panjang atau ke Depok, ribet. Ke Kemang juga turun di mana? Turun Pejaten, turun Pasar Minggu kan susah. Nah orang-orang kayak begitu mereka terpaksa harus punya motor or mobil, dan itu kadang costnya gede loh. Lu mesti beli asuransi kalau lu was-was, lu mesti servis segala macem, bensin dan lain-lain. Ya naik motor sendiri emang kadang lebih murah dibandingkan naik MRT, apalagi dibandingkan naik ojol terus lebih mahal lagi, apalagi dibandingin naik taksi itu yang paling mahal. Tapi kalau kita mau bandingin naik motor sama MRT dengan ngitung faktor capeknya, itu mendingan naik MRT meskipun lebih mahal, tapi kan nggak capek. Tapi tidak semua orang bisa punya privilege untuk naik MRT, entah karena rumahnya, entah karena lokasi kantornya, kan begitu. Nah ini masalah urgen, masalah negara bos. Dan emangnya lo kira negara nih untung kalau banyak orang beli motor, beli mobil? Kan banyak orang tuh yang mikir, wah itu memang settingan negara kita bang, mereka pengen ngambil pajak dari penjualan mobil. Enggak, negara itu rugi saat lo beli mobil. Iya bener, negara dapat nih namanya pajak penjualan mobil, apalagi kalau mobil itu mobil mewah, makin untung negara. Provinsi pun untung, tiap tahun lu bayar pajak STNK. Tapi kalau dibandingin dengan kerugian-kerugiannya, bayar jalan-jalan bolong, nambahin jalan, biaya polusi, kemacetan, BPJS sakit paru-paru, negara tuh tekor. Jadi kalau kita invest ke Transum negara nih, itu jelas-jelas untung. ROI-nya lebih jelas dibandingkan invest ke perusahaan ojol. Ya untungnya bukan dari tiket BRT-nya, bukan, pasti perlu disubsidi. Untungnya bukan dari situ, tapi untungnya itu bisa mengurangi kerugian yang selama ini ada, kerugian polusi, BPJS, macet, tadi semua tuh. Tapi bang, invest Transum itu kan kewajiban Pemda, bukan pemerintah nasional. Ya benar sih, tapi kalau nggak dimulai nggak akan jalan loh. Lu bayangin nih ya, kota-kota di Indonesia selain Jakarta kita buang deh. Jakarta kan kaya, duitnya banyak. Kota-kota lain nih buat invest setahunnya 100-200 miliar aja nih ke Transum, pada nggak mampu bilangnya. Contoh misal Bekasi nih, APBD-nya 7-8T. Kalau dia invest 200 miliar per tahun tuh rutin, itu kan kecil, nggak sampai 5%. Tapi kan nggak terjadi. Kenapa? Karena prioritasnya beda. Mungkin dia pengen ngurusin yang lain, bansos, AIUEO. Lebih penting mungkin pikirnya, padahal ini masalah urgen. Nah kalau nggak dari pusat yang bikin base-nya, yang invest pertamanya yang mahal, yang bakal jalan. Ya kalau menurut gue sih pemerintah nasional harus turun tangan duluan. Nanti biar subsidi tahunannya kasih ke Pemda. Ya itu kenapa nanti pas gue nyalek nih gerakan blok luar yang gue bikin tuh, gue pengen ngajuin Perda mewajibkan kota tersebut harus mau invest 5% dari APBD per tahunnya buat Transum. Kenapa? Karena ini urgen. Kalau nggak dipaksa pakai peraturan, pakai Perda, susah. Harus dibikin kayak pendidikan, ada kewajiban threshold minimalnya gitu loh. Kalau nggak ya susah, nggak bakal jalan. Lagi-lagi gue nih gak pengen belaga miskin dan pengen belaga bilang, oh ini panggilan jiwa gue nih, membantu para komuter karena gue setiap hari tersiksa naik KRL. Enggak, gue mah enak naik MRT. Gue naik MRT pun karena pengen, bukan karena terpaksa. Tapi karena gue pakai Transum tiap hari, gue tahu betapa enaknya naik MRT. Ya gue sadar bahwa ini memang urgen. Ya kalau nggak bisa MRT nggak apa-apa, daripada nggak ada mendingan BRT, lebih pragmatis. Gue pun yakin kalau KRL itu diinvest pasti bakal lebih enak, meskipun nggak mungkin seenak MRT ya. KRL itu kan sekarang nggak enak karena over capacity masalahnya. Perlu diinvest lebih lanjut. Ya kita mah tahu idealnya itu harus yang rail base, itu yang bagus. Ada yang komen tuh, bang nggak bisa pakai bis, harus pakai rail base. Iya gue paham.
Tapi kan kita harus sadar diri juga. Emang bisa bikin railbase di kota-kota besar? Gak bisa. Udah bikin yang paling bener BRT itu yang paling pas buat kota di Indonesia. Nah, kita ini negara bukan negara maju gitu kan. Duitnya nggak cukup. Ya lagi-lagi gue ini sebagai murid ideologisnya Papa Teng Xiaoping gitu ya, idola gue. Kita menyarankan kepada Prabowo itu mendingan invest lah ke BRT dibandingkan lu invest ke perusahaan ojol. Duitnya sama aja. Dan untungnya lebih untung yang Transum ini loh. Nih tenang aja, Pemda kalau invest subsidi tiap tahun buat BRT-nya nggak bakal rugi. ROI-nya jelas tak kita omongin di part selanjutnya. Nih ya di Jabodetabek aja, BPTJ itu mengestimasi bahwa kerugian kita karena macet mencapai 100 triliun per tahun. Itu faktornya macam-macam, dari bensin yang kebuang-buang, waktu produktif yang kebuang. Nah, BRT itu terbukti bisa mengurangi kemacetan. Menurut studinya itu BRT bisa mengurangi kemacetan sampai 5%. Kelihatannya kecil, tapi 5% itu kalau diuangin dari 100T tadi, 5T bos. 5T itu gede juga, lumayan. Kalau nggak ada BRT lebih kolaps ini Jakarta. Dan tadi itu BPTJ baru ngitung kerugian yang tercipta karena faktor-faktor tidak langsung. Dan kalau tadi kita ngomongin BRT itu nge-save 5% dari kerugian ekonomi yang terjadi di Jabodetabek, itu baru ngitung kerugian yang dari masalah tidak langsungnya, masalah bensin kebuang, waktu produktif yang kebuang, baru dari sana. Itu belum ngitung keuntungan yang didapatkan dari pembukaan lapangan kerja. Belum dihitung tuh. Dan banyak juga stakeholder yang akhirnya jadi thriving gara-gara adanya BRT. Itu belum dihitung. Artinya apa? Artinya BRT ini mantap. Dan apa pula artinya subsidi 200 miliar per tahun di kota-kota Indonesia nih ya, kalau dihitung dibandingkan dengan kebahagiaan warganya, itu kan nggak bisa diduitin. Coba kita ambil perumpamaan deh, misalnya Surabaya nih. Nah, kalau BRT bisa ngurangin kerugian itu 5% per tahunnya, artinya save 1 triliun dari kemacetan. Nah, kalau misalnya bisa nge-save 1 triliun, apa artinya invest 200 miliar per tahun? Itu cuannya 5 kali lipat, untung. Dan ada lagi nih kajian dari ITDP. Dia bilang nih, kota dengan BRT itu harga propertinya di sekitaran halte radius 500 meter bakal naik 15-30% dalam 5 tahun. Artinya apa? Artinya kalau harga properti di sekitaran situ makin mahal, pendapatan pajak PBB-nya makin mahal. Itu kan masuk ke kas daerah juga, ke kas kota tuh. Artinya invest 200 miliar subsidi BRT itu tidak ada artinya. Kekecilan, untung lo, ROI-nya jelas. Dan lagi negara juga bisa untung, klaim BPJS bakalan ngurang itu. Menurut organisasi elit global WHO nih ya, tiap dolar yang diinvest ke BRT itu bisa menghemat biaya kesehatan sampai 30 sen. Jadi lu invest $1, lu bisa nge-save 30 sen. Itu baru ngomongin biaya kesehatannya doang. Cuan lah, untung. Dan itu menurut studi yang pesimis. Kalau studi yang optimis, lebih dari 30 sen. Belum lagi negara bakal berkurang tuh subsidi BBM-nya. Sekarang subsidi BBM itu 200T per tahun. Ya kalau gue daripada subsidi BBM, mending pakai buat MBG aja. Kan lebih enak, lebih untung. Jadi lu bayangin tuh, semua yang gue jabarin tadi, kota untung, provinsi untung, negara untung, terus ruginya di mana? Kan begitu. Ngapain kita invest di perusahaan ojol? Itu biarnya swasta yang main. Tugas pemerintah bikin regulasi supaya apa? Supaya ini kawan-kawan mitra ojol jangan sampai dijolimin, kan begitu. Tapi nggak usah sampai invest, itu biar swasta aja udah. Cuman ya lu kalau bikin regulasi jangan terlalu sosialis lah. Kita kan harus bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Jangan sampai karena pengen populis sampai akhirnya swasta pada bangkrut. Jangan juga. Harus bisa win-win lah sebisa mungkin. Ya pengusaha biarin dia makin untung, nggak apa-apa. Yang penting para buruh juga jangan sampai amsyong. Itulah ajaran Papa Teng Xiaoping, kan begitu. Dan saat nanti gue jadi wali kota, gue pun akan mengikuti ajaran Papa Teng Xiaoping. Urusan ekonominya nih, bukan urusan politik Tiananmennya, bukan. Ya kalau gue nih nggak bakal takut ketangkap kamera lagi main golf sama 9 cacing. Gue nggak bakal takut karena kita nggak perlu musuhin orang kaya. Biar pengusaha makin untung, nggak apa-apa, mereka itu bukan lapangan pekerjaan. Tapi sembari mereka untung, kita selipin kebutuhan kota kita gitu loh. Abis main golf sama 9 cacing, kita ketemu para buruh. Nggak apa-apa, itu bukan munafik. Itu namanya menjadi pemimpin buat seluruh golongan, kan begitu. Ya lagi-lagi gue nggak bisa berhenti nih muji Papa Teng Xiaoping. Kalau kita pakai standar moralnya Mao Zedong, Paman Mao nih ya, Teng Xiaoping itu merupakan orang yang sangat munafik. Kenapa? Karena Papa Teng mengaku sebagai orang yang cinta komunis Cina, tapi dia memberikan karpet merah untuk para kapitalis Amerika invest di Tiongkok. Itu kan munafik kalau kita pakai standar moralnya Paman Mao. Tapi hasilnya apa? Hasilnya zaman Paman Mao yang merupakan kawannya Bung Karno itu, orang Cina pada kelaparan. Padahal dia kan sudah tidak munafik, sudah sangat idealis luar biasa. Pada kelaparan. Tapi malah di zamannya orang munafik kayak Papa Teng Xiaoping, Cina itu melaju ke depan. Ya kalau di Indonesia nih ya, presiden yang paling mendekati Papa Teng Xiaoping itu ironisnya adalah idola kita semua, Bang Jack. Ya Bang Jack ini kan nggak ngerti ideologi, kata dia ideologi bullshit lah, dia nggak ngerti. Tapi emang kalau mau jujur, beberapa proyek seperti MRT, LRT itu bisa jalan lebih cepat karena andilnya Bang Jack itu nggak bisa dibantah, fakta keras. Kalau seandainya MRT itu dibangun di zaman presiden yang mabok nasionalisme, udah nggak bakalan jadilah. Nggak bisa kita mabok nasionalisme, nggak kenyang perut lo.
Lagi-lagi gue nggak benci Prabowo. In fact, I still love Prabowo. Yes, selalu biasa aja sih. Tapi dulu tuh idola gue gitu. Dan maaf juga kalau mengecewakan kalian yang oposisi karena gue sedikit cinta Prabowo. Ya mohon maaf. Tapi ya menurut gue kalian yang oposisi juga agak aneh gitu. Keblinger banget pemerintah salah terus. Padahal ya ada benernya juga pastikan. Ya kita mah cara mainnya nggak gitu juga kali. Tapi kalau oposisi yang macam Roy Suryo, aku dukung itu. Itu idolaku, hajar terus, Famos. Ya driver-driver ojol itu kawan-kawan kita, mereka bukan masalah. Tapi saat ojol menjadi tulang punggung transportasi sebuah negara, itu masalahnya. Dan masalah itu nggak akan selesai dengan Prabowo invest di Gojek, nggak bisa. Dan jangan pakai uang negara lah, aduh cok, pakai uang lu pribadi aja. Kalau mau benerin itu semua, benerinlah dengan benerin kotanya, langsung ke akar masalahnya. Harapannya kan dengan banyaknya BRT baru nih, perekonomian akan meningkat, itu lapangan kerja formal akan makin terbuka. Ya harapannya orang yang terpaksa menjadi ojol bisa mendapatkan pekerjaan formal yang lain. Yang pengen jadi ojol ya biarin aja, nggak apa-apa. Hakikat ideasinya adalah yang namanya gig ekonomi itu harus dipilih karena emang ingin, bukan terpaksa. Ya oke, sampai situ dulu videonya. Ini panjang banget, gue capek udah ngoceh-ngoceh. Dan jangan lupa cek juga nih official merch dari channel Calon Wali Kota. Produk wajib buat para komuter, Wadem dan Oramambu. Ini merupakan barang-barang Jepang yang gue lokalkan nih. Ini Wadem merupakan cooling spray. Jadi kalau lu kepanasan tinggal semprot auto adem. Nah kalau Oramambu dia merupakan deodoran buat baju. Kalau baju lu bau rokok, bau knalpot, ya pokoknya bau apek nih, pakai Oramambu. Jangan langsung tiban parfum, nanti bau jadi makin enek. Tiban Oramambu dulu, dia menetralkan baunya. Dia bukan ngemasking tapi menetralkan. Nah abis itu baru bisa lu pakein parfum biar enak. Ntar gue taruh linknya di bawah. Dan kalau misalnya mau cari merch juga nih, ada merch official baju nggak sudi bayar pungli. Nah ini merupakan baju yang gue pakai saat dulu gue bikin video rap gue zaman gue kampanye dulu tuh, nggak sudi bayar pungli. Nah ini bajunya. Nanti gue taruh juga linknya di bawah. Pokoknya ya ini kan jualan karena kita semua tahu politik itu mahal. Udahlah kita nggak perlu sok suci lah. Ini kan butuh uang juga gitu loh. Makanya dagang dulu. Ini kita crowdfunding kan begitu. Oke, adios, Famos. I see you in the next videos. I love you all my brother. Muah no homo. Dan buat sister-sister yang nonton juga I love you all. Adios. See.